Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ibu Ratu Primi Putri Rahmania Atmaja, SHUM MM, selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen Kinerja, serta teman-teman yang saya hormati. Perkenalkan, nama saya Salsa Marcella Maulia dengan NIM 61201234445 dari RA 7, Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Primagraha. Pada kesempatan ujian akhir semester ini, saya akan membahas salah satu sistem manajemen kinerja yang digunakan oleh perusahaan teknologi terbesar di dunia, yaitu Google Corporation. Google dikenal tidak hanya karena inovasi dan teknologi canggihnya, tetapi juga karena lingkungan kerja yang nyaman, serta berbagai fasilitas yang diberikan kepada karyawannya. Mulai dari jam kerja yang fleksibel, fasilitas olahraga, hingga berbagai tunjangan yang mendukung kesejahteraan karyawan. Namun, di balik semua kenyamanan tersebut, Google tetap mampu menghasilkan kinerja yang sangat tinggi. Hal ini tentu tidak terjadi begitu saja. Salah satu faktor yang penting yang mendukung keberhasilan tersebut adalah penerapan sistem OKR atau Objective and Key Results. Nah, pada video ini saya akan membahas bagaimana Google menerapkan OKR melalui pendekatan 5W dan 1H, serta pembelajaran yang dapat diterapkan oleh perusahaan-perusahaan di Indonesia. Pada bagian ini saya akan menjelaskan dari OKR Google 5W. Yang pertama ada what. Apa itu OKR? Pertama kita perlu memahami terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan OKR. Nah, OKR merupakan singkatan dari Objective and Key Results. Metode ini digunakan Google sebagai alat untuk menetapkan tujuan sekaligus mengukur tingkat keberhasilan dalam mencapainya. Di dalam OKR terdapat dua komponen utama. Yang pertama ada objektif, yaitu tujuan yang ingin dicapai. Tujuan ini biasanya bersifat menantang, inspiratif, dan mampu memotivasi karyawan untuk memberikan kinerja terbaiknya. Sedangkan komponen kedua adalah key result, yaitu indikator yang dapat diukur untuk mengetahui apakah tujuan tersebut berhasil dicapai atau tidak. Dengan kata lain, objektif menjawab pertanyaan, apa yang ingin dicapai, sedangkan key result menjawab pertanyaan, bagaimana cara mengukur keberhasilannya. Selanjutnya ada why, mengapa Google menggunakan OKR. Lalu mengapa Google memilih menggunakan OKR dibandingkan sistem pengukuran kinerja lainnya? Salah satu alasannya adalah karena Google bergerak dalam industri yang sangat dinamis dan penuh perubahan. Oleh karena itu, perusahaan membutuhkan sistem yang mampu mendorong inovasi dan adaptasi secara cepat. Nah, melalui OKR ini, Google mendorong karyawannya untuk menetapkan target yang tinggi atau yang dikenal sebagai strict goals. Menariknya, dalam sistem ini, keberhasilan sekitar 60 hingga 70% saja sudah dianggap sangat baik. Hal tersebut menunjukkan bahwa target yang ditetapkan memang menantang dan mendorong karyawan keluar dari zona nyaman. Dengan cara ini, Google dapat menciptakan budaya kerja yang inovatif tanpa membuat karyawannya takut mencoba hal-hal baru. Kemudian ada who, siapa yang terlibat. Selanjutnya adalah siapa saja yang terlibat dalam penerapan OKR di Google.
Metode OKR pertama kali diperkenalkan kepada Google oleh John Doerr sebagai investor yang percaya bahwa sistem ini dapat membantu perusahaan berkembang lebih cepat. Namun, yang membuat OKR di Google menjadi unik adalah keterlibatan seluruh karyawan dalam proses penyusunannya. Tujuan perusahaan memang ditentukan oleh manajemen, tetapi karyawan juga diberikan kesempatan untuk menyusun target dan kontribusinya sendiri. Artinya, sistem ini tidak hanya berjalan dari atas ke bawah atau top down, tetapi juga dari bawah ke atas, bottom up. Mulai dari CEO hingga karyawan baru memiliki OKR masing-masing dan bertanggung jawab terhadap pencapaiannya. Dengan demikian, setiap individu merasa memiliki peran penting dalam mencapai tujuan perusahaan. Kemudian ada when. Nah, kapan Google dievaluasi? Pertanyaan berikutnya adalah kapan OKR dievaluasi? Google melakukan evaluasi OKR secara berkala, baik dalam periode triwulan maupun tahunan. Nah, evaluasi ini dilakukan untuk memilih sejauh mana target yang telah ditetapkan berhasil dicapai serta mengidentifikasi berbagai hambatan yang mungkin muncul selama proses pelaksanaan. Yang menarik, hasil OKR tidak secara langsung digunakan untuk menentukan bonus atau kompensasi karyawan. Kebijakan ini membuat karyawan lebih berani mengambil resiko dan mencoba ide-ide baru tanpa khawatir apabila target yang sangat ambisius dalam sepenuhnya tercapai. Kemudian ada where, di mana OKR diakses. Selanjutnya, di mana OKR ditempatkan atau diakses. Google memiliki sistem yang sangat transparan. Seluruh OKR dapat diakses melalui platform internal perusahaan. Melalui sistem tersebut, setiap karyawan dapat melihat target yang dimiliki rekan kerja, tim lain, bahkan pimpinan perusahaan. Transparansi ini membantu seluruh organisasi memahami arah dan tujuan yang sedang dicapai bersama. Akibatnya, koordinasi menjadi lebih mudah dan setiap divisi dapat bekerja secara selaras. Lalu ada how, bagaimana Google menerapkan OKR. Setelah memahami konsep OKR melalui pendekatan 5W, sekarang kita akan membahas bagaimana Google menerapkannya dalam aktivitas sehari-hari. Ada 3 hal utama yang mendukung keberhasilan penerapan OKR di Google. Yang pertama, ada sistem penilaian atau scoring. Google menggunakan sistem penilaian dengan rentang skor antara 0 sampai 1 skor sekitar 0,6 hingga 0,7 dianggap sebagai pencapaian yang ideal karena menunjukkan bahwa target yang ditetapkan cukup menantang namun masih realistis untuk dicapai. Sebaliknya, jika seseorang memperoleh skor sempurna 1,0, maka kemungkinan target yang dibuat terlalu mudah. Sedangkan skor yang terlalu rendah menunjukkan perlunya evaluasi terhadap strategi yang digunakan. Melalui sistem ini, Google berusaha menjaga keseimbangan antara ambisi dan juga realitas. Kemudian yang kedua ada keseimbangan antara otonomi dan akuntabilitas. Google memang memberikan kebebasan yang sangat besar kepada karyawannya. Mereka dapat bekerja secara jadwal yang fleksibel, menikmati berbagai fasilitas kantor, bahkan bekerja dari berbagai lokasi. Namun, kebebasan tersebut tetap disertai dengan tanggung jawab
yang besar terhadap hasil kerja. Artinya, yang paling penting bukanlah berapa lama seseorang bekerja, melainkan apakah target yang apakah target yang telah disepakati dapat dicapai atau tidak. Inilah yang membuat budaya kerja di Google tetap produktif meskipun terlihat sangat santai. Kemudian yang ketiga ada CVR. Selain OKR, Google juga menerapkan budaya CVR yang terdiri dari conversation, feedback, dan recognition. Nah, conversation sendiri berarti adanya komunikasi rutin antara atasan juga bawahan mengenai perkembangan pekerjaan. Kemudian feedback berarti memberikan masukan yang membangun agar kinerja dapat terus ditingkatkan, sedangkan recognition merupakan bentuk apresiasi terhadap kontribusi dan pencapaian karyawan. Melalui budaya ini, karyawan merasa dihargai dan memiliki kesempatan untuk terus berkembang. Sebagai penutup, terdapat beberapa pembelajaran penting yang dapat diambil oleh perusahaan-perusahaan di Indonesia dari keberhasilan Google dalam menerapkan sistem OKR. Yang pertama, perusahaan perlu mulai beralih dari budaya yang hanya berfokus pada kehadiran atau absensi menuju budaya yang berorientasi pada hasil kerja. Kemudian yang kedua, ada transparansi target. Perlu ditetapkan agar seluruh bagian organisasi dapat bekerja dengan tujuan yang sama dan mengurangi kesenjangan antara divisi. Kemudian yang ketiga, perusahaan perlu menciptakan lingkungan kerja yang mendukung inovasi dan tidak menghukum karyawan ketika mereka gagal mencoba sesuatu yang baru. Dengan memberikan ruang untuk belajar dan berkembang, karyawan akan lebih berani menghasilkan ide-ide yang kreatif yang bermanfaat bagi perusahaan. Dari pembahasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa keberhasilan Google bukan hanya karena fasilitas yang lengkap ataupun gaji yang tinggi, tetapi juga karena adanya sistem manajemen kinerja yang jelas, terukur, dan melibatkan seluruh karyawan melalui penerapan OKR. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Semoga pembahasan ini dapat menambah wawasan mengenai pentingnya manajemen kinerja dalam mencapai tujuan organisasi. Terima kasih atas perhatian Ibu dosen dan teman-teman sekalian. Saya Selsa Marcella Maulia, pamit undur diri. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.